Di kampung kami ada sebuah batu yang diyakini sebagai tempat setan, sehingga kami dilarang mendekatinya. Karena pernah ada mahasiswa yang berkemah di sana dan tidak mengindahkan hal tersebut, sehingga banyak yang kerasukan. Apakah ketakutan kami juga termasuk syirik? Dan bagaimana cara agar kami tidak diganggu? Pertama, keyakinan itu batil. Keyakinan itu batil. Dan keyakinan itu adalah tipu daya iblis. Sebuah batu yang diyakini sebagai tempat setan, sehingga orang takut kepada batu itu. Dan itu adalah perangkap iblis laknatullahi alaih. Perangkap syaitan laknatullahi alaih. Memberikan kepada kita rasa takut kepada sesuatu. Tujuannya adalah agar kita kemudian takut kepadanya. Kalau kita sudah takut kepadanya, kita akan ditarik untuk melakukan sesuatu. Entah nanti memberikan sesajen, entah nanti menyembelihkan ayam, entah nanti menyembelihkan angsa, entah nanti menyembelihkan sapi, kerbau dan yang lainnya. Akan ke sana. Dan mungkin sudah terjadi. Kalau itu sudah diyakini oleh masyarakat kampung, biasanya sudah terjadi. Bahwa mereka akan persembahkan sesuatu. Mulai dari pertama yang tidak makhluk hidup, entah telur, entah tumpeng, entah apa, nasi apa itu, nanti akan bertambah dengan makhluk hidup, sembelihkan ini, sembelihkan itu. Dan ketika sudah menyembelih untuk selain Allah, syirik. Dan dimulai dari rasa takut kepada satu benda. Dan delegasi-delegasi iblis dan syaitan dari kalangan manusia, para tidak normal, para dukun, para tidak pintar, juga akan mengungkapkan itu. Wah, ini tempatnya begini, begitu. Agar manusia semakin takut. Apatah lagi ada kemudian mahasiswa seperti yang ditanyakan kemudian kesurupan. Dan jin memang sengaja masuk agar kemudian membuat suasana semakin yakin bahwa itulah tempat keramat, batu yang harus ditakuti. Batu adalah batu. Tak ada bedanya antara batu sana, batu sini, batu gunung sana, batu gunung. Batu adalah batu. Dan dia bukanlah tempat setan dan yang lainnya. Namun setan ingin menanamkan ketakutan kepada kita. Baik setan jin atau setan manusia. Dan orang yang takut itu rusak akidahnya. Dan orang yang bertauhid tidak boleh takut dengan hal yang seperti itu. Ya. Jangan sampai takut. Dan di sini letak fala takhafuhum wa khafun. Jangan takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku saja, kata Allah. Di sini letaknya. Ketika mereka menanamkan rasa takut kepada ini, rasa takut kepada itu. Dan dahulu kaum muslimin juga, pengikut dakwah para nabi dan rasul juga ditakut-takuti dengan cara yang seperti ini. Berhala-berhala kami membuat kalian kualat, berhala-berhala kami akan membuat kalian kesurupan, berhala-berhala kami akan memberikan mudarat kepada kalian. Tapi seluruh para nabi dan rasul menanamkan kepada umatnya untuk tidak peduli kepada seruan-seruan seperti itu dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan tidaklah orang-orang mengkeramatkan sesuatu melainkan dia takut mendapatkan musibah dari apa yang dia keramatkan. Dan itu mungkin kalimat yang sering kita sebut dengan kalimat kualat. Nanti dikualat oleh ini, dikualat oleh itu dan semacamnya. Dan ini semua fenomena kesyirikan. Dan jebakan-jebakan kesyirikan, perangkap-perangkap kesyirikan waliyadzubillah. Dan kita, orang yang bertauhid, harus menyampaikan kepada orang lain, batu adalah batu. Taib, sebelum keyakinan itu ada, batu itu ada di sana. Apakah itu bukan tempat setan juga?
Kenapa sebelumnya dia tidak tempat setan dan akhirnya berubah menjadi tempat setan? Maka hal-hal yang seperti ini jebakan iblis. Dan iblis akan membuat manusia takut kepada sesuatu. Mungkin itu batu, mungkin itu pohon besar, mungkin itu sumur tua, mungkin itu kuburan, mungkin beraneka ragam. Dan itu hanya media untuk membuat manusia berbuat syirik. Dan tidak boleh. Jangan sampai Anda orang yang bertauhid punya rasa takut. Karena itu menunjukkan bahwa tauhid Anda lemah. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan salah satu poin bahasan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah satu wali dari wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, tadi Ana sampaikan dan itu Ana yang yakini dan itu keyakinan kita bahwa orang yang beriman dan bertakwa wali Allah, dan orang yang dicintai Allah adalah wali Allah, dan seluruh para sahabat adalah wali Allah. Apakah setiap orang muslim yang beriman bisa disebut wali Allah? Apakah setiap orang muslim yang beriman bisa disebut wali Allah? Dari hamba Allah di Cilacap. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada rasa sedih. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, imannya benar, takwanya benar, adalah wali Allah. Namun, kita tidak pernah tahu apakah orang fulan benar-benar beriman dan bertakwa. Hanya Allah yang tahu. Karena takwa letaknya di dalam dada. La yattali'u alaihi nas, manusia tidak bisa melihatnya. Yang bisa melihatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu saudaraku, kalau dia benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Namun kita tidak pernah tahu. Yang tahu hanya Allah. Karena yang tahu iman di dalam dada, yang tahu takwa di dalam dada hanya pencipta dada. Adapun kita tidak bisa tahu. Maka tidak bisa kita katakan fulan wali Allah karena dia beriman. Wali Allah belum bisa. Karena kita tidak tahu dia benar-benar beriman atau tidak. Takwanya bagaimana kita tidak tahu. Namun secara keyakinan bahwa setiap orang yang benar-benar beriman, lurus imannya, benar-benar bertakwa, benar takwanya, adalah wali Allah. Nah, sebagaimana yang Allah katakan. Namun tidak boleh mengklaim bahwa seorang wali Allah. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana keimanan dan ketakwaan. Boleh jadi orang yang kita anggap bertakwa ternyata tidak bertakwa. Nah, pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ana Pak Imron dari Dusun Jelujur, Lampung. Hayakallah Pak Imron, barakallahu fiik di Lampung. Pertanyaannya adalah, apakah dapat kita ketahui dan kita rasakan bahwa kita dicintai Allah dan Rasulnya? Tidak tahu, tidak bisa. Ini masalah gaib yang hanya bisa datang melalui rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, dan kita tidak bisa datang kepada kita. Dari mana kita dapatkan rekomendasi dari Allah dan dari Rasulullah SAW? Tidak tahu. Maka tidak ada cara untuk mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam. Saudaraku-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dan yang lainnya, barakallahu fiyya wa fikum jami'an. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, memberikan kepada kita keteguhan hati untuk berada di atas tauhid dan terus bertauhid dan terus mendakwahkan tauhid, dan semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid, Allah wafatkan kita di atas tauhid, dan Allah kumpulkan kita di akhir bersama orang-orang yang bertauhid. Dan pemimpin orang yang bertauhid adalah para nabi dan para rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.